Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, mudah-mudahan hari ini kita diberikan keberkahan, diberikan kelancaran sahabat semuanya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Nah sahabat semuanya, saya beberapa waktu lalu menyampaikan materi ke PDAI Jatim 4 terkait dengan kerugian ekonomi akibat PMK, yang salah satunya adalah di bidang reproduksi sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, memang PMK ini cukup besar, menyebabkan kerugian ekonomi, di mana pada beberapa hal ini menyebabkan putus asa di masyarakat seperti itu sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, apa saja penyebab apa yang ditinggalkan, apa saja yang menjadi PR, kita akan lanjutkan presentasi saya terkait dengan kerugian ekonomi dan bagaimana penanganan setelah PMK ini sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, sebagaimana kita tahu PMK itu sendiri ada di masalah mulut dan di masalah kuku, sehingga ketika dia ada di masalah mulut, maka dia akan terganggu proses pengambilan pakan, proses intake pakannya, sehingga asupan bahan keringnya akan terganggu sahabat semuanya. Nah kemudian yang kedua, di kaki juga, di kaki ketika ada di kaki mengalami kesakitan, dia juga akan mengalami kesulitan untuk mencapai pakan sendiri. Sudah mulutnya sakit, ternyata juga di kukunya tidak mendukung dia untuk menjangkau pakannya, sehingga defisiensi nutrisi, defisiensi mikronutrien ataupun makronutrien itu terjadi. Efeknya apa? Efeknya dampak-dampak dari PMK ini ya cukup banyak. Yang pertama adalah mortalitas, beberapa sapi mati, pedet menjadi mati, kemudian morbiditasnya sahabat semuanya, kemudian terjadi penurunan nafsu makan, pasti akan diikuti oleh penurunan produktivitas, baik itu produksi daging ataupun produksi susu. Nah produk daging, produksi susu ini menurun sangat jauh. Nah kemudian penurunan intake pakan juga akan berakibat pada penurunan kondisi tubuh, BCS, penurunan daya tahan tubuh kan, seperti itu sehingga terjadi peningkatan jumlah angka afkirnya seperti itu sahabat semuanya. Kemudian di bidang reproduksi sendiri cukup banyak terjadi keguguran, cukup banyak terjadi kematian pedet, dan juga fakta-fakta yang lainnya. Nah sahabat semuanya, tadi saya sampaikan jika terjadi kepincangan pada sapi, maka dia akan terjadi gangguan pada alat gerak untuk mencapai pakan, untuk menjangkau pakannya. Nah sahabat semuanya, di beberapa jurnal telah disampaikan bahwa morbiditasnya, angka kesakitannya, penularannya itu hampir sampai 100%. Nah kemudian angka kalingnya di beberapa jurnal itu menyebutkan hampir sampai 32% angka kalingnya. Jadi sapi-sapi yang sebenarnya mungkin angka kematiannya tidak terlalu tinggi, tetapi angka potong paksanya menjadi cukup tinggi, karena ini bukan penyakit yang kemudian menyebabkan kematian mendadak, tapi bisa dideteksi gejalanya secara dini seperti itu, sehingga masih ada kesempatan untuk dilakukan potong paksa. Nah angka potong paksanya biasanya cukup tinggi, sampai 32% sahabat semuanya. Nah kemudian penurunan produksi susu juga di beberapa jurnal menyebutkan ini cukup tinggi, ada 1,3 sampai 2,6, 1,3 liter sampai 2,6 liter per hari sahabat semua. Bayangkan kalau produksinya berapa, kita hitung per hari berapa, sampai seperti itu. Nah ini menimbulkan kerugian yang sebenarnya cukup besar di masyarakat. Kemudian siapa saja yang diserang? Ternyata berdasarkan jurnal-jurnal yang juga kita baca, ada dari Lyson, ini menyebutkan dia menginfeksi semua umur, entah dari pedet, kemudian sapi, darah atau bakalan, kemudian bunting atau springing heifer,
kemudian laktasi ataupun fase-fase pengemukan, fase-fase laktasi juga bisa terinfeksi. Kemudian bisa menginfeksi semua fase laktasi. Sudah berapa, 1 kali beranak darah, 2 kali beranak, 3 kali beranak, ini bisa terinfeksi semuanya, semuanya. Kemudian juga akan menginfeksi semua breed, semua ras, itu Bali, PO, Simmental, Limousin, FH, kemudian crossbreed dan segala macamnya bisa terinfeksi. Nah, sahabat semuanya, yang menarik adalah fenomena di reproduksi. Dari jurnal yang saya baca, yaitu dari Veterinary Medicine Israel Journal, ini menyebutkan bahwa angka kejadian retensi plasenta pada kasus PMK, sapi yang terkena PMK ini 4,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sapi-sapi sehat. Sapi yang terkena PMK, retensi plasentanya 4,76 kali dibandingkan sapi sehat. Ini retensi plasenta. Ini di badan reproduksi. Kemudian di metritis klinisnya, metritis klinis, ini sapi yang terkena PMK hampir sampai 7 kali lebih besar dibandingkan dengan sapi-sapi yang biasa, sapi-sapi normal tanpa PMK. Nah, kemudian ketosis klinis tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu berbeda, tetapi pada kasus kepincangan meningkat sampai 1,7 kali dibandingkan sapi-sapi yang normal, sahabat semuanya. Nah, ini fakta yang ada di jurnal Israel Journal tahun 2021. Nah, kemudian berapa besarnya angka kaling atau potong paksa? Besarnya angka kaling karena gangguan reproduksi ini hampir 57,4%. Rata-rata seperti itu, yaitu infertilitas. Biasanya banyak disebabkan infertilitas, ketidaksuburan. Entah itu dia tidak birahi kembali setelah terkena PMK, ada hipofungsi, ada mungkin kawin berulang dan beberapa kasus lainnya. Nah, bagaimana gambarannya terhadap level kalsium darah? Ternyata di jurnal PLOS ONE ini di 2016 dia menyebutkan bahwa level kalsium darahnya akan menjadi lebih rendah. Jadi sapi-sapi yang hipokalsemia akan menjadi lebih rendah. Nah, ketika level kalsium darahnya menjadi lebih rendah, otomatis kejadian retensi plasenta itu akan menjadi lebih tinggi. Retensi plasenta ataupun retensi plasenta biasanya akan melanjut sebagai metritis klinis. Nah, ini yang patut kita ketahui bahwa memang pada PMK akan asupan nutrisi berkurang sehingga level kalsium darahnya menjadi lebih rendah, sahabat semuanya. Nah, kemudian kita tahu PMK juga menyebabkan keguguran di semua umur, menjadi penyebab keguguran baik yang baru kawin atau sudah 2 bulan, 3 bulan atau hampir semua umur bisa terinfeksi PMK dan menyebabkan keguguran. Nah, kemudian yang perlu hati-hati, sahabat semuanya, ini vaksinasi. Vaksinasi kita yang di Indonesia ada beberapa merek vaksin yang memang sudah diizinkan untuk kemarin beredar, tetapi memang harus kita hati-hati. Vaksinasi sebenarnya menyebabkan tinggi, panas tinggi, kemudian bisa direspon tubuh dengan mengeluarkan anti-inflammatori sitokin, yaitu sel-sel sitokin pada keradangan, menyebabkan keradangan, sehingga ketika memang terjadi sitokin ini keluar, sel-sel radang ini keluar, dia akan menyebabkan tidak imbangnya antara estrogen dan progesteron, dan juga yang paling utama adalah munculnya prostaglandin. Nah, apa maksudnya prostaglandin? Prostaglandin ini muncul ketika memang terjadi stres, terjadi ada hormon kortisol atau ketidakseimbangan antara estrogen dan progesteron, sehingga dia akan melisiskan korpus luteum. Sapi-sapi yang sudah bunting akan menjadi keguguran karena progesteronnya akan turun secara drastis, apa semuanya, dengan lisisnya korpus luteum. Nah, kemudian ini gambarannya bahwa pada jurnal ini sapi-sapi yang diberikan sapi-sapi yang tidak divaksin ini angka kepentingannya 55% sebagai kontrol. Kemudian yang divaksin 2 hari sebelum
kawin, sebelum birahi, yaitu masuk fase proestrus, dia ternyata angka kebuntingannya hanya 20%. Artinya apa? Sahabat semuanya, artinya ketika sapi menjelang birahi, hari ini divaksin, 2 hari kemudian di IB, ini angka kebuntingannya cukup rendah. Atau setelahnya, nah itu setelahnya sebelum 9 hari, setelah IB kemudian sebelum 9 hari kemudian divaksinasi, itu juga angka kebuntingannya terganggu dengan adanya delay ovulasi. Tetapi kalau sudah lebih dari 9 hari atau lebih dari 16 hari atau masuk ke fase luteal umur 16, ini sudah aman, tidak terganggu lagi gangguan ovulasinya ataupun angka kebuntingannya juga akan menjadi 60% sahabat semuanya. Nah, ini yang perlu hati-hati ketika mengejar target vaksinasi, juga tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh menyebabkan stres, karena stres memunculkan kortisol juga akan memunculkan prostaglandin yang dia akan meluluhkan korpus luteum, akan menghancurkan si korpus luteum sehingga progesteron akan turun jauh. Nah, sahabat semuanya, ini performa reproduksi yang saya dapatkan dari lapangan. Jadi dari 11 ekor sapi yang saya periksa, ternyata ada 6 ekor. Dari 11 ekor ada 6 ekor yang mengalami hipofungsi. Ini pemeriksaan saya yang pertama. Pemeriksaan yang berikutnya di beberapa wilayah di lereng Merapi saya belum keluarkan hasilnya, tapi hampir mirip seperti itu. Nah, sahabat semuanya, ini fenomena yang memang harus benar-benar kita pahami. Ini butuh penanganan yang lebih lanjut, sahabat semuanya. Sehingga bayangkan kalau hipofungsi ovaria, sapi begitu sebelum PMK produksinya cukup tinggi, kemudian kena PMK menjadi agalaksia atau produksi susunya menurun, sehingga ketika dia produksi susunya turun, kemudian recovery tidak sampai 50%, awalnya produksi 20 liter, kemudian paling mentok sekarang setelah PMK hanya sekitar 7 liter 8 liter, kemudian masih mending. Ada banyak sapi yang habis melahirkan atau habis keguguran, dia tidak berproduksi susu lagi. Sementara kalau terjadi hipofungsi ovaria, maka dikhawatirkan nanti menjadi status dry open. Sapi-sapi tersebut dalam kondisi dia tidak bunting dan tidak keluar air susu. Selama dia berjalan, selama dia hidup, akan menjadi beban operasional bagi peternakan tersebut, menjadi objek yang harus disubsidi terus-menerus, kan seperti itu. Dan khawatirnya sapi-sapi ini walaupun dalam kondisi sudah gemuk, sudah kondisi normal lagi, makan normal lagi, tapi tidak berproduksi susu dan tidak bunting, ini akan menjadi sapi potong. Yang awalnya sapi perah ini dia harganya bisa 25 juta, tetapi ketika dia menjadi sapi potong, jangan-jangan harganya di bawah 15 juta. Itu kerugiannya, sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, itu faktanya cukup banyak sapi-sapi tidak hanya terjadi penurunan produksi susu, tetapi juga setelah PMK atau setelah melahirkan pasca terinfeksi PMK, dia menjadi agalaksia, tidak keluar air susunya. Nah, ini sahabat semuanya yang memang juga harus kita perhatikan. Nah, jadi itu sisi-sisi lainnya selain ada kematian pedet, ada prematur dan segala macam, ini banyak dilaporkan. Nah, strategi pemulihannya seperti apa? Maka pertama sebenarnya harus kita lakukan setelah recovery. Sapi-sapi yang mengalami recovery dari PMK ini adalah sapi-sapi yang sudah terseleksi alam, dia fighter sejati, dia kuat terhadap infeksi PMK yang pertama, kemudian dia fighter menjadi sembuh, recovery, dan dia kita tinggal selamatkan, kita tinggal bantu. Yang pertama kita bisa tingkatkan BCS-nya. BCS-nya, body condition score-nya, kondisi tubuhnya kita bisa tingkatkan. Ya, kalau sapi breeding, kita sapi potong bisa kita berikan 1% konsentrat dan 10% fruit hijauan. Sementara sapi perah bisa kita berikan 2% konsentrat dan juga 10% berat badan itu dengan hijauan. Nah, seperti itu. Kemudian kadar proteinnya juga kita harus sesuaikan. Salah satunya pada sapi perah ini kita harus berikan sesuai dengan fase laktasi sebelumnya. Kalau dia masuk fase stadium yang
fresh, kemudian yang starter, kemudian yang peak, ini harus diberikan pakan-pakan yang benar-benar proteinnya bagus kan, seperti itu, di atas 16%. Tapi kalau di sebelum PMK saja sudah masuk periode medium atau late yang produksinya sudah 10 liter ke bawah, ya mungkin kita bisa sesuaikan dengan protein pakan yang masih 14, 13 seperti itu. Nah ini kemudian bagaimana treatment pada sisa-sisa kaki yang teracaknya mau lepas dan segala macamnya, ini perlu diberikan suplai kalsium. Nah tadi bahwa terjadi hipokalsemia, level kalsium yang rendah, ini juga akan menyebabkan efek reproduksi, retensi plasenta, kemudian metritis, yaitu terjadi setelah melahirkan ari-ari nggak keluar, kemudian jadi bau. Wah ini endometritis atau metritis, atau menjadi nanah kan, seperti itu. Nah ini perlu pemberian kalsium, entah itu dari konsentrat atau dari dikalsium fosfat atau dari premixnya, atau mungkin kalsium oral boleh, kalsium injeksi juga boleh. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu dilakukan adalah satu, pemberian obat-obatan atau hormon yang terkait dengan reproduksi. Pemberian vitamin ADE pada contoh kasus-kasus hipofungsi ovaria, pemberian vitamin ADE, pemberian hormon GnRH, ini sangat penting. Insya Allah bisa membantu untuk merecovery kondisi ovarium. Nah seperti itu semuanya. Kemudian selain vitamin ADE kemudian GnRH, mungkin beberapa kasus yang tidak birai kan adanya infeksi corpus luteum persistens, ya kita perlu penanganan lebih lanjut dengan sepul, dengan pemberian prostaglandin pada kasus-kasus yang corpus luteum persistens. Dan pada kasus-kasus yang kawin berulang, kita bisa tambahkan GnRH ataupun dengan LH setelah inseminasi buatan, sahabat semuanya. Nah kemudian yang terakhir tadi kita bisa berikan hormonal, kita berikan LH dan prostaglandin, tergantung pada situasi status dari reproduksi sendiri. Nah sahabat semuanya, kasusnya cukup kompleks, apalagi kalau di sapi perah sangat terasa gitu. Kalau di sapi potong barangkali recovery-nya cepat, walaupun betina dia tidak bunting, tidak minta kawin, tetapi dipelihara dia menjadi gemuk, ada nilai ekonomi yang bertambah. Tetapi kalau pada sapi perah tidak ada harapan ketika memang terjadi reproduksi yang permanen. Nah, ini harus dilakukan diagnosa, dokter hewan harus turun ke lapangan, didiagnosa, dibantu. Masyarakat kita baru mengalami kesusahan yang luar biasa. Jangan sampai mereka nanti kabur meninggalkan dunia peternakan yang selama ini menjadi jalan rezeki mereka. Nah, sahabat semuanya, mungkin itu, semoga bermanfaat, dan semoga semuanya bisa memahami ini dengan saling toleransi, memberikan empati, simpati kepada peternak, membantu semampu yang bisa kita mampu ke peternak, supaya peternakan kita bisa bangkit kembali melawan PMK. Nah sahabat semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Dokter Sapi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.